Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Ahlami Fauzan pada channel YouTube Rumah Bahasaku. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 Bahasa Indonesia, yaitu mengenai biografi. Yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu meneladani karakter unggul pada tokoh biografi. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan jenis-jenis teks biografi. Kemudian aspek yang dapat diteladani dari teks biografi, pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi, analisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi, dan yang terakhir menceritakan kembali isi teks biografi. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, definisi teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Yang kedua adalah jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi terdiri dari yang pertama, biografi berdasarkan sisi penulis. Yang kedua, biografi berdasarkan izin penulisan. Yang ketiga, biografi berdasarkan isi. Yang keempat, biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Dan yang terakhir, biografi berdasarkan penerbit. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jenis biografi yang pertama yaitu berdasarkan sisi penulis, terdiri dari autobiografi, yaitu suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kemudian ada biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biography, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sebuah ketahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Dan yang kedua, unauthorized biography, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan semua ketahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya, penulisan unauthorized biography terjadi karena tokoh tersebut telah wafat atau meninggal dunia. Yang ketiga, biografi berdasarkan isinya. Yang pertama ada biografi perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Yang keempat, biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama ada biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Yang kedua, biografi intelektual. Biografi ini kumpulan bahannya didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya menggunakan bahasa yang ilmiah. Yang ketiga, biografi jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara, baik dengan tokoh atau yang mewakili tokoh tersebut. Yang kelima, biografi berdasarkan penerbit. Yang pertama, biografi buku sendiri. Sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua, buku subsidi. Penulisan biografi yang biasanya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti ini, jika dilihat dari segi komersil, tidak akan laku, ataupun jika laku harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau.
Berikutnya, hal-hal apa saja yang dapat diteladani dari seorang tokoh pada teks biografi? Keteladanan merupakan sikap-sikap terpuji yang tergambarkan dalam biografi dan patut diteladani oleh pembaca. Tokoh dalam biografi biasanya memiliki keteladanan dan keistimewaan khusus. Berikut contoh sikap dalam biografi yang patut kita teladani. Yang pertama, sikap atau perilaku yang baik dari seorang tokoh. Yang kedua, prestasi tokoh. Dan yang ketiga, pola dan gaya hidup yang benar dari seorang tokoh biografi. Mari kita simak contoh biografi singkat B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Marini Puspawardoyo. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali beliau meraih penghargaan bergengsi itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Dari contoh tersebut dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, keistimewaan tokoh mampu mendapatkan gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Yang kedua, keteladanan, memiliki daya juang dan semangat belajar yang tinggi. Nah, itu tadi pembahasan materi biografi. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas karakteristik dan kaidah kebahasan teks biografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.